Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqawallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mu'minin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama bersyukur kita bertemu kembali dalam suasana yang dalam liputan ampunan Allah dan ridhonya. Amin. Kita doakan pada yang tidak hadir dengan uzur syar'i, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah serta kesehatan kepada beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, karena Dede hari ini belum nanya sama saya materinya, tahu-tahu nulis tauhid aja, jadi saya tulisin tauhid dulu. Ya. Kadang-kadang memang mesti diatur mau ketua kelas. Saya mau cerita, ada pertemuan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan sahabat yang namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal sahabat Nabi yang cukup akrab. Dia nomor 2 setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bapaknya kucing ya. Itu ketemu Nabi 3 tahun sebelum Nabi wafat. Jadi masanya pendek sekali itu. Tapi Abu Hurairah banyak mengeluarkan hadis. Lebih dari 5.000. Makanya banyak orang protes kepada Abu Hurairah. Bener gak nih dia nih menyaksikan Nabi ngomong gini. Karena seringnya sekali Abu Hurairah. Kalau Mu'az bin Jabal di bawahnya Abu Hurairah. Nanti kelak Mu'az bin Jabal juga akan menjadi gubernur di daerah Yaman setelah Rasulullah wafat, ketika kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Mu'az ini sahabat yang cukup banyak mendapat nasihat dari Nabi. Nah, Mu'az bin Jabal bersaksi begini. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng sama Nabi di atas seekor keledai. Jadi Nabi bonceng Mu'az bin Jabal. Faqala li, Nabi berkata padaku. Apa Nabi bilangnya? Ya Mu'az, wahai Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Tahukah kamu Mu'az, apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Jadi sambil dibonceng nih, Nabi di depan, Mu'az di belakang. Nabi tentunya nengok ke belakang. Karena Nabi itu kalau dipanggil Pak, akhlaknya tinggi sekali. Nabi jalan, kalau dipanggil nih, hei Rasul, hei Muhammad, hei Nabi. Nabi nengok sama badan-badannya. Ya, baik, balik. Kalau kita enggak, kita cukup nengok gini doang. Apalagi yang bawa mercy. Nah iya, Nabi nengok. Apalagi Nabi bilang ke Mu'az nih, ya Mu'az, pasti Nabi sambil gini nengok, ya Mu'az, tahukah kamu apakah hak Allah kepada hambanya dan apakah hak hamba kepada Allah? Mu'az menjawab. Jawaban Mu'az, Allahu wa rasuluhu a'lam. Cuman Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi pertanyaannya sekarang, apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Hak itu artinya apa? Nah ini benar. Hak artinya lawannya apa? Kewajiban. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, hak itu kewajiban. Contoh, hakul waladi alal walidi sittun. Kewajiban orang tua terhadap anak ada 6. Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin. Jumat itu adalah kewajiban yang wajib bagi orang muslim. Maksudnya sholat Jumat. Hak itu artinya kewajiban. Maka kalau ada pertanyaan, apa hak Allah terhadap hambanya? Maksudnya, apa kewajiban hamba terhadap Allah? Ya, jadi dibalik nih kita pikirannya. Bahasa nggak apa-apa bercampur-campur. Jadi kalau Nabi nanya kepada Mu'az, apa hak Allah terhadap hambanya? Itu maksudnya pertanyaannya,
apa kewajiban hamba terhadap Allah. Oke, paham? Dan apa hak hamba terhadap Allah? Maksudnya apa kewajiban Allah terhadap hambanya? Itu pertanyaannya. Makanya Muaz bingung. Cuman Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Rasul menjawab sendiri pertanyaannya. Lihat baik-baik. Hakullahi alal ibad, hak Allah terhadap hambanya atau kewajiban hamba terhadap Allah. Lihat baik-baik ya. Ayya'buduhu, hamba itu menyembahnya nih. Ya nih. Jadi hak Allah diibadahi, disembah gitu. Wala yusriku bihi syai'an, dan hamba itu tidak sedikit pun menyekutukan dia. Itu hak Allah terhadap hambanya. Jadi Allah punya hak gini. Hak itu artinya kebenaran. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran. Jadi kewajiban hamba cuma dua. Satu, dia beribadah pada Allah, menyembah Allah. Yang kedua, dia tidak menyekutukannya dengan apapun. Itu hak Allah kepada hambanya. Sedangkan hak hamba terhadap Allah, artinya kewajiban Allah nih sekarang. Jadi Allah wajib juga. Hak hamba terhadap Allah, wa haqqul ibadi 'ala Allah, alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa hamba itu sepanjang dia tidak syirik kepadanya. Artinya kewajiban Allah berkewajiban tidak akan menyiksa seorang hamba selama dia tidak syirik. Ini tauhid tingkat tinggi, Pak. Kalau Bapak nggak kuat pulang sekarang. Bener. Ini bakal pecah pala nih. Bayangkan, pertanyaannya kan canggih. Apa kewajiban hamba kepada Allah? Apa kewajiban Allah terhadap hamba? Maka yang pertama, kewajiban hamba terhadap Allah adalah menyembah Allah tanpa syirik. Dan Allah dengan begitu mewajibkan dirinya ya untuk hamba itu tidak akan disiksa sepanjang dia tidak syirik. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Nggak kan? Sama komitmen tadi. Apa? Ada komitmen ya. Ini komit ini. Ini syahadat ini, Pak. Syahadat. Karena ini adalah pelaksanaan dari la ilaha illallah. Tidak ada la ma'bud illallah. Enggak ada disembah selain Allah. Enggak ada lagi aku menyembah yang lain selain Allah gitu. Itu pertanyaan dari Rasul pada Muaz dan jawabannya langsung Rasul yang memberitahu. Saya ulang sedikit. Muaz pernah bersaksi dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas keledai. Lalu Rasulullah bertanya pada Muaz, ya Muaz, atadri, tahukah kamu ma haqqullahu alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah? Tahukah kamu Muaz, apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Muaz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Cuman Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul langsung menjawab sendiri pertanyaannya. Pertanyaan pertama dijawab oleh Rasulullah. Adapun haqqullahu alal ibad, hak Allah terhadap hambanya adalah, lihat, ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Hamba itu menyembah Allah. Menyembah itu tugas kan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tugas. Tapi menyembahnya tolong jangan pakai syirik. Nah, soal syirik, nanti syirik besar, syirik kecil itu udah saya ungkapkan di sini 6 tahun yang lalu. Yang penting sekarang rumusnya dulu. Jadi orang Islam yang selamat kayak gini nih. Anda menyembah Allah, tapi nggak pakai syirik. Sedangkan hakul ibad Allah, hak seorang hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa hamba itu selama dia tidak syirik. Syirik dikit, tapi modalnya ada haji, sholat khusyuk, zakat, semuanya. Tapi syirik, disiksa, diazab. Jadi untuk selamat dari azab, kuncinya cuma satu. Makanya ada ungkapan man qala la ilaha illallah, akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu maksudnya. Siapa yang di akhir ucapannya waktu sakaratul maut la ilaha illallah,
masuk surga. Karena itu jaminannya adalah ini tadi, hak Allah dan hak hamba. Ya, nah coba dibagikan dek, biar dilihat dulu hadisnya secara utuh. Ya, Pak Basuki baca nomor 1. Nah, belum dibagiin terbaca. Telepati jadi tahu. Tapi yang berat Pak Ustaz, mendefinisikan syirik itu sendiri. Nanti tenang. Karena kalau Tapi saya hanya definisi ya, hanya takrif. Saya nggak kasih contoh. Nanti contohnya cari sendiri. Karena udah pernah 16 kali pertemuan tauhid di sini. Ya, oke kita mulai. Lihat nomor 1 dan kalau Bapak udah selesai nomor 1, tolong jangan lihat hadis yang lain. Nanti sini terganggu pikirannya. Sebelum saya terangkan, ya nomor 1 aja dulu. Oke, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda padaku, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Muaz berkata, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, qala haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap para hambanya ialah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak sedikit pun menyekutukannya. Enggak syirik ya. Sedangkan hak para hamba atas Allah, ya, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla tu'azziba man la yusriku bihi syai'an. Bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Jelas sampai sini? Kita lihat sekarang pelan-pelan. Sebetulnya masalah syirik ini, masalah syirik dan masalah menyembah ini, pertama kali perintah di dalam Al-Quran dari susunan surat ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, maka yang pertama perintah menyembah ada di Al-Baqarah. Dan sekaligus langsung ditutup ayatnya dengan larangan syirik. Mari pelan-pelan kita buka Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kita bahas. Mudah-mudahan dengan bahas ini Pak Basuki jadi ngertiin Pak Haji mengenai syirik ya. Oke, kita mulai. Lihat ayat 21 dan ayat 22. 21-nya kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Ya kan? Sembahlah Tuhanmu, ya kan? Alladzi khalaqakum. Lihat baik-baik. Kenapa kita suruh nyembah? Karena Tuhan pertama kali apa? Menciptakan kamu, ya. Nyiptain kita semua kan? Waladzina min qablikum. Dan Allah ciptakan juga orang-orang sebelum kamu, sebelum kita nih. Maksudnya dulu, zaman-zaman dulu. Terus la'alakum tatakun. Titik. Inilah perintah pertama kita menyembah. Perintah menyembah hanya kepada Allah. Oke? Lalu Allah terangkan kenapa kita mesti menyembah. Pertama tadi karena kita diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah Allah yang kita disuruh nyembah itu apa? Alazi Jalal-kumul ardu firasya wa sama abinaa. Allah menjadikan bumi ini apa? Hamparan dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan air hujan. Ya, fa akhraja bihi minas samaa'i maa'a minas samarati rizqan lakum. Dan dari air hujan itu Allah keluarkan dari bumi buah-buahan. Rizqan lakum, buat rezeki buat kamu. Maka larangannya sekarang, fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kamu buat tandingan, buat sekutu. Ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sadar, kamu tahu bahwa itu enggak boleh. Maka saya kasih contoh. Kita tahu yang nyiptain kita Allah. Kita tahu bahwa segala kekuatan hanya ada di Allah. Ya betul ya? Betul, karena kita sadar kita mesti menyembah Dia, mesti takut sama Dia. Bikinlah proyek jembatan dari Pamulang menuju ke Cinere. Di bawahnya jurang. Datang Pak Kiai bagian doa.
datang bupati, datang wali kota Tangsel. Sebelum berdoa, nanam pala kebo. Buat apa ditanya? Buat apa? Betul. Permisi sama penguasa Alam. jurang sini. Maka itulah yang namanya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kamu tahu Allah yang nyiptain semua ini kok. Kenapa kamu mau pamit-pamitnya sama selain Allah? Paham? Tuh, canggihnya di sini nggak bakal nggak ngerti, pasti ngerti soal syirik. Gampang aja contohnya itu. Dan seterusnya di pantai selatan dari ujung Pangandaran sampai terus sampai Lamongan sana, Jogja dilewatin tuh. Itu ada yang namanya apa deh? Berkah ya. Berkah ke laut tuh. Wah, tumpeng larung. Katanya Nyi Blorong marah kalau nggak dilarung. Gara-gara kita ngasih tumpeng sama Nyi Roro Kidul, Merapi nggak meledak. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu baru contoh kecil, Pak. Nanti ini diamalkannya sama orang non muslim banyak banget. Orang Cina itu kalau bapak ibunya mati, tiap hari ada fotonya di bupet, taruhin jeruk. Paham ya? Kurang ajar. Allah udah bilang, sembahlah aku yang nyiptain kamu. Selain nyiptain kamu, aku nyiptain rezeki buat kamu. Gimana caranya? Kita kan tanya, wahai Allah, gimana caranya kamu datangin rezeki buat aku? Gampang, aku bikin bumi, aku bikin langit, aku turunin air dari langit. Dari air itu, dari bumi turun keluar buah-buahan buat kamu. Ngomong buah, ngomong ke pasar induk sana. Saya sama Pak Iskandar berobat ke Puncak, ketemu sama orang berobat juga, Pak Haji. Rupanya dia bosnya buah-buahan ya Pak, di pasar induk. Dia cerita Pak, buah-buahan tuh wah berapa ratus macam, harganya sekian. Saya pikir-pikir, ini kalau kita ingat Al-Baqarah ayat 21, nangis kita. Tinggal metik, tinggal jual, orangnya beli Mercy, beli apa? Rizqal lakum. Sekarang untuk kita membuat proyek, kenapa kita pamitnya nggak sama Allah? Keboklah dipotong palanya, ditanam supaya aman. Di sini kebodohan manusia. Kenapa nggak dipotong? Aja bonyol, jangan dipotong. Ya marah tuh kebo. Ngerti ya? Jadi Rasulullah tuh nerangin ke Muaz tuh enteng aja. Hak Allah terhadap hambanya. Hamba tuh nyembah aja pada apa Allah doang. Sama Allah doang. Dan jangan syirik sama dia. Itu doang. Dan hamba kalau udah gak syirik, hamba itu punya hak. Yang katanya dia miliki, punya hak. Allah gak akan menyiksa dia. Tapi tunjukin bukti bahwa Anda gak syirik. Itu baru syirik gede yang saya contohin. Ntar ada syirik kecil. Syirik kecil dibagi dua, syirik yang nyata dan syirik yang khafi, yang tersembunyi. Yang nyata, yang kecil, yang nyata nih. Anda tuh ngomong seolah-olah ada kekuatan selain Allah yang menentukan hidup ini. Lu kalau stroke, berobatnya ke sana paten. Sedangkan Nabi Ibrahim bilang, wa iza maritu fa huwa yasfin. Kalau aku sakit, Allah yang kasih sembuh. Nabi Ibrahim bilang. Kita bilang engkau yusri yang bikin sembuh. Syirik itu yang nyata. Yang tersembunyi ria tuh gini. Ada mertua nginep di rumah, tahajud kita digedein, Allahu Akbar. Kan mertua tanya sama anaknya, sama bini kita, itu ngapain laki lo? Sholat mah tahajud. Jadi kita berasa bahwa kalau kita udah ngedein suara, aman, mertua tahu kita alim. Tapi di akhirat nanti, Allah berkata begini sama orang kayak gini nih. Minta pahala sama mertua lo. Aku tinggalkan kamu dengan sini. Gitu. Hati-hati, di sini tuh banyak, contohnya banyak. Makanya saya bilang saya nggak akan kasih contoh di sini. Tapi yang penting rumusnya, hak Allah kepada hambanya. Anda menyembah aja. Dan jangan mensyirikkan dia. Coba amalkan la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, itu adalah perbendaharaan surga. Jadi kalau Anda sering-sering la haula wala quwata illa billah,
Manusia nggak bisa, cuma Allah yang bisa. Kalau manusia bisa, rumah yang paling bagus rumah tukang, Pak. Ya kan? Iya. Ternyata tukang-tukang boro-boro punya rumah, ngontrak aja belum bayar-bayar. Ternyata begitu. Kalau manusia bisa, yang paling pintar tuh ponakannya guru atau anaknya guru. Ternyata banyak guru yang anak-anaknya berandang. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Nah, di ketidakbisaan kita malah menggantungkan harapan kepada orang, kepada uang, kepada orang kaya, kepada siapa? Seolah-olah Tuhannya itu. Gitu. Itu yang dimarahin sama Allah. Ya, jadi ayat ini, dua ini dipegang, Pak. Allah buktikan, saya nyiptain kamu loh. Saya nyiptain kamu, berikut saya juga kasih rezeki sama kamu. Jangan berpaling dariku. Jelas. Jangan berpaling dariku. Lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2 lihat. Ini dialog, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, aku bertanya, Ibnu Mas'ud bertanya nih pada Rasulullah SAW. Nomor 3. Oh, hadis nomor 3, sorry. Hadis nomor 3, maaf ya. Saya kan tadi bilangnya 23 gitu. Maaf. Kata Ibnu Mas'ud, ayyu dzambi a'zamu indallah. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Wahai Rasul, Rasulullah bersabda, ataj'ala lillahi nidda wa huwa khalaq. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Nidda sama dengan larangan tadi dari Al-Baqarah, andada. Tandingan. Saingan. Allah ada saingannya. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita lihat. Syirik itu pertama syirik soal penyembahan. Berdoa juga begitu. Coba kalau Bapak sekarang lihat, maaf ya, ini kalau yang masih mengamalkan ya. Tolong ditahan-tahan dulu kalau mengamalkan. Kalau Bapak lihat orang-orang beribadah ke kuburan wali. Beribadah. Ziarahnya syar'i. Subhanallah. Tapi kaifiyah ziarahnya perlu dipertanyakan. Datang, assalamualaikum ya wali dah. Lalu nyanyi, wali niku pirang-pirang karomahe, nabi niku pirang-pirang mujizat. Maksudnya wali itu banyak sekali karomahnya, dan nabi itu banyak mujizatnya. Terus Allahumma sholli ala Muhammad, mulai berdoa. Kata mereka itu tabarruk dan tawasul. Berdoa kemudian, wahai wali Allah, sampaikan pada Allah bahwa kami butuh ini. Wahai wali Allah, Anda manggil selain Allah, itu syirik. Karena yang berhak berdoa kita kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Pak, sekarang tolong bersumpah juga atas nama Allah. Saya masih melihat banyak ibu-ibu yang bilang, demi Allah, demi Rasulullah. Salah. Tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Sedangkan Nabi itu makhluk. Demi Allah, udah gitu aja. Gak boleh panggil-panggil orang mati, minta-minta sesuatu, gak boleh. Itu syirik yang kedua. Berdoa dan menyembah dan takut kepada selain Allah. Yang di antara bapak-bapak yang sekarang gak setuju dengan saya itu orang angkat tangan. Yang gak setuju. Misalnya ada protes gitu. Mungkin saya salah ngomong. Ayo, angkat tangan. Karena ini masalah ini bisa diperdebatkan memang. Tapi intinya hanya Allah lah yang kita tuju. Di situ selamatnya Bapak. Ya. Mari kita buka lagi Al-Baqarah. Sekarang kita lihat syirik juga bisa timbul dari rasa kecintaan. Al-Baqarah 165. Oke, udah. 165 buka ya. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Tidak lagi nih. Dan di antara manusia ada yang
mengadakan menyembah Tuhan selain Allah sebagai saingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta sama ini sama dengan mereka cinta sama Allah. Tapi Allah filter. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau orang beriman mah cintanya sama Allah doang. Nah, ada di kita sekarang ini yang kita cinta sama selain Allah melebihi cinta kita pada Allah. Contoh, hobi. Hobi tau hobi. Nonton bola. Nah, gini aja, jangan nonton bola. Bapak hobinya bung ayam. Bukan melihara ayam, buat jangan takut, Pak. Nyabung ayam. Iya. Sayang binatang. Sebelum subuh jam 3 bangun, Bapak. Belum gosok gigi, ambil ayam, cuci, mandi dulu. Bapak junub padahal. Mandiin ayam. Ayam dibikin bersih, kasih minum, kasih apa segala. Baru kitanya. Lalu ayam itu disabung, menang gitu. Diomongin ke semuanya gitu. Nah, jadi hidup dalam hati Bapak itu untuk ayam itu. Padahal Nabi Ibrahim udah kasih contoh, kita mesti statement di hadapan Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Ya kan? Ya kan? Sholatku apa? Nah sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jangan kita mencintai sesuatu sampai kita lupa sama Allah. Jangan. Jangan pula kita cintai sesuatu sampai lupa sama Rasulullah. Allah kasih hak pada Rasulullah untuk memberi perintah pada kita. Berarti Allah dan Rasulnya mesti kita ingat-ingat di sini selalu. Makanya Rasul keluar statement. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman kamu, gak sempurna iman kamu. Hatta ahabbu ilayya mim walidihi wa nasi ajmain. Sampai kamu sanggup mencintai aku melebihi cintamu pada bapakmu, anakmu dan seluruh manusia. Jadi cinta kita mesti tujuannya pada Allah dan Rasulnya. Selain itu kalau kita cintanya ngelebihin kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita disebut dengan syirik mahabbah. Syirik karena kita cinta kepada sesuatu melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Yang begini ini gak bisa ngerasain iman, Pak. Beriman tapi gak bisa ngerasain kosong. Oh pasti udah beriman ya. Padahal beriman tuh manis. Dan kalau udah orang cinta sama selain Allah dan Rasulnya melebihi itu sampai waktunya habis itu pasti di sini kosong hatinya. Lihat hadisnya. Hadis nomor ke-6. Bagus dibaca, bagus. Dari Anas. Dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa dalam dirinya ada 3 hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma Siwahuma. 1. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. 2. Orang yang mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Dan ketiga, orang yang enggan kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana dia enggan untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi orang beriman itu mesti punya 3 sifat ini. Pertama, dia cinta sama Allah dan Rasulnya melebihi cinta pada yang lainnya. Kedua, dia kalau cinta sama orang, dia cinta karena Allah, berpisah karena Allah. Dan yang ketiga, dia nggak mau berbuat kekufuran, kemaksiatan, sebagaimana dia nggak mau dilemparkan neraka. Jadi mulai saat ini kalau Bapak punya hobi biasa-biasa aja, nggak usah terlalu dalam gitu. Mau ada klub Mercy, klub Karimun, klub apa, buat apa? Nggak ada guna, nggak ditanya di akhirat. Betul nggak ditanya, Pak. Ya Allah, ini maaf nih saya marah-marah, agak nyolot kalau ngomong soal syirik ya. Gitu. Ya, itu jadi yang pertama syirik itu yang besar-besar yang kecil-kecil bisa kita golongkan, tapi intinya penyembahan, doa dan penyeruan kita kepada selain Allah. Takutnya kepada selain Allah. Yang kedua,
Kadang-kadang kita cinta sama sesuatu melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, yang terakhir, syirik ini cirinya, ya, yang mesti kita tahu juga. Allah udah mengancam, ya. Lihat dulu yang soal cinta ini. At-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24, tolong dibaca lagi oleh Pak Agus. Ayat 24, surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ya. Katakanlah jika bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Waduh, ini menurut Bapak ini himbauan atau ancaman? Nah iya udah, jangan syirik dalam kecintaan. Yang ketiga, syirik itu udah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran melalui lisan seorang ulama namanya Luqman Al-Hakim, bahwa syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Maksudnya kezaliman itu kegelapan, zulmun. Syirik itu kalau Anda syirik, Anda tuh seperti gelap, nggak ngerti hudayah, nggak ngerti petunjuk. Hidup Anda gelap, seperti dilingkupin setan gitu loh. Ya, jadi syirik itu kezaliman. Dia dilarang karena dia kezaliman yang sangat besar. Buka surat Luqman ayat ke-13. Wa isqala Luqmanu li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, wa huwa ya'izu, ketika dia memberi pelajaran pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la yusrik billah, jangan syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Zolim aja udah masuk neraka, ini zolim yang besar, zulman azim. Kebodohan juga namanya zulman azim. Udah fasik, kafir, musyrik, bodoh, zalim besar ya, udah nggak pakai pohon, lewat pak udah, nggak apa-apa kalau mau ngerasain penggorengan, ya tuh kiri. Hadisnya hadis nomor 4, buka hadis nomor 4. Kezaliman ada 3, az-zulmun salasah. Fazulmun la yaghfiruhu Allah, wa zulmun yaghfiruhu, wa zulmun la yatrukuh. Kezaliman ada 3, yaitu kezaliman yang tidak Allah ampuni, kezaliman yang Allah ampuni, dan kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Fa amma zulmul ladzi la yaghfiruhu Allah fa asyirk. Adapun kezaliman yang tidak Allah ampuni adalah kesyirikan. Jadi namanya zulmun azim yang tidak Allah ampuni. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi Mu'az ini dinasihatin tuh hakikatnya buat kita nasihatnya, bukan cuma buat Mu'az. Ya Pak ya, hati-hati. Terus keempat, kenapa syirik itu dilarang? Supaya kita itu nanti bisa ketemu sama Allah. Kalau kita syirik, nggak mungkin kita ketemu sama Allah di hari kiamat, nggak mungkin. Allah biarkan, Allah telantarkan kita. Jadi kalau kita dilarang syirik,
Artinya supaya kamu nanti ketemu sama aku dengan selamat. Karena kamu di dunia menyembah aku, walaupun kamu gak melihat aku, kamu menyembah aku. Tapi kalau kamu syirik, saya gak mau ketemu sama kamu. Dicuekin aja kalau udah Wah mati. sangat. Kalau udah dicuekin, malaikat azab bergerak ngelihat kita. Lah, nemu lo, ngumpet lo di sini. Habis Pak jadi perkedel. Iya. Hati-hati. Ya, lihat surat biasa Al-Kahfi ayat terakhir. Nah, Al-Kahfi ayat terakhir yang sering malam Jumat. Al-Kahfi kan tahu ayat ini kan ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, sungguhnya aku ini hanya seorang manusia biasa, cuman bedanya aku sama yang lain, aku menerima wahyu bahwa sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, yang satu. Lihat, faman kana yarju liqa rabbih. Barang siapa yang ngarepin pertemuan dengan Allah, ya kan? Fal ya'mal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal, mengerjakan amal soleh, kebaikan. Lihat, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kalau kita nggak syirik ketemu sama Allah. Tapi kalau kita ngarepin ketemu kita syirik, nggak ketemu. Nggak ketemunya gimana? Hadis nomor 2. Nggak ketemunya tuh, hadis nomor 2 tuh. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Faman amila li amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa lakukan suatu amalan dengan cara menyekutukan aku dengan selainku, aku akan meninggalkannya dan sekutunya. Enggak mensucikan, enggak mengampuni, enggak ngajak bicara, ya Allah. Datang ke rumah Pak Sugeng aja, tapi Pak Sugengnya sibuk kayak nyari sesuatu, kita dicuekin, udah marah kita, udah ngomong kemana-mana. Gila tuh orang nggak sopan, gue datang, gimana kita ke hadapan Allah? Ustaz udah bilang Allah, halo Allah, halo Allah. Siapa lu? Wah, siapa betul? Siapa lu? Ini jangan, ini khawatir kita ini, karena kita banyak sekali melakukan syirik khafi kadang-kadang, syirik tersembunyi. Dan yang celakanya lagi Allah lihat hati kita, bukan nggak lihat. Nah itu adalah yang kita omongin barusan adalah hak Allah kepada hambanya, yaitu hamba itu hendaknya beribadah pada Allah dan jangan mensekutukannya. Itu hak Allah. Artinya kewajiban hamba ya. Sekarang hak hamba kepada Allah. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak syirik. Jaminan tuh. Makanya ada hadis, mungkin Bapak pernah dengar ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menyekutukan Allah dan naruh la ilaha illallah dalam hatinya itu, pasti masuk surga. Sahabat tanya tuh, walaupun dia berzina kata Rasulullah. Kalau dia mencuri, walaupun mencuri, yang penting nggak syirik. Tapi jangan ini ajaran Ustadz Wahyu, nggak apa-apa lu zina. Jangan nih, repot nih di sini haji nih. Pas zina mati. Nah, sampai begitu tuh, maksudnya pokoknya jaminan kalau nggak syirik, dosa lain gampang diampuni dosa lain. Tapi dosa syirik, mati masih bawa syirik, nggak ada yang bisa. Ya Allah, mohon ampun untuk orang tua aku, nggak bisa. Tuh udah Allah sama dia aja urusannya nih. Itu. Nih ngomong-ngomong ngerti nggak nih? Ngaku-ngaku, jujur nggak ngerti ya? Ngerti loh. Nah sekarang kita lihat, sebenarnya Allah bilang begini kan, saya tidak akan mengazab. Hak hamba itu nggak akan mengazab selama dia syirik. Sebenarnya kalau orang syirik itu diazabnya kayak gimana sih? Diazabnya kayak gimana? Pertama, azab yang datang pada orang syirik nih, tidak akan diampuni dosanya. Nggak akan diampuni. Maksudnya nggak akan diampuni kalau dia mati belum sempat istighfar atau tobat, pasti orang syirik celaka aja. Ini di Ali Imran ada di 2 tempat.
1 ayat 48, An-Nisa 1 ayat 48, 1 ayat 114. 116. Ya tadi saya bilang 416 gitu kan. Jadi ayat 48 dan 116. Buka An-Nisa 48 dulu. An-Nisa 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Lihat, wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Barang siapa yang bersekutu Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Pertama, azab kalau orang syirik itu dia tidak akan diampuni. Ya Allah Pak, yang kita butuhin sebenarnya cuma 2 untuk menghadap Allah, rahmat dan ampunan. Kalau ampunan nggak dapat, rahmat pasti nggak dapat. Ampunan nggak dapat, rahmat pasti nggak dapat. Begitu pula sebaliknya, dapat rahmat, udah pasti dapat ampunan kan. Nah kalau nggak dapat rahmat, nggak diampuni juga. Ya, hati-hati. Karena ini dosa yang paling besar. Sekarang lihat An-Nisa yang sama tapi 116. 116. Bunyinya sama seluruhnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik pada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Sesat ada banyak. Ada dhalalan mubin, sesat yang nyata. Sesat nyata gini, Bapak mau ke Bandung, dari sini naik mobil ke Bandung, tapi nyampainya ke Sumedang, itu sesat nyata. Kalau ada lagi dolalan kabir, sesat besar gitu. Keterusan mau ke Bandung, keterusan sampai Cirebon, Jogja, nyasar juga. Ada dolalan baida, sesat sejauh-jauhnya. Bapak mau ke Bandung, nyampainya Cilegon, ke Lampung lah. Ini Bandung, Lampung sama anginnya, tapi lain. Nah itu. Ya, jadi makanya orang kalau udah punya hak, dia nggak syirik, dia nggak akan diazab seperti ini. Tapi kalau syirik, maka diazabnya tidak diampuni karena dia dosa besar dan sesat sejauh-jauhnya. Nomor 2, azab yang mungkin didapat oleh orang syirik adalah semua kebaikannya dihapus, amalnya dihapus. Dia sholat, dia haji, tapi syirik. Dia nyumbang masjid 5 miliar, tapi syirik gitu. Kebaikan itu semuanya dihapus, nggak ada. Yang ada dosa syiriknya doang. Ya, lihat surat Az-Zumar ayat 65. Tolong ini diresapi dalam hati ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan padamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, Muhammad, ya. La in asyrakta, sungguh jika engkau syirik pada Allah, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Niscaya akan hapuslah semua amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi karena nggak ada pahala, nggak ada dosa aja. Itu untuk orang syirik. Tapi kalau orang nggak syirik, nggak mungkin dihapus amalnya, diperhitungkan semua. Dah ya. Nomor 3, orang syirik itu haram masuk surga. Haram masuk surga. Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Di tengah-tengah ayat. Innahu
may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sungguhnya barang siapa bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan baginya surga dan tempatnya dialah di neraka. Di neraka. Didukung oleh hadis nomor 5. Buka. Ya cepat gitu. Man, itu man ya, maaf ya saya nulisnya min tuh. Man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tanpa berbuat syirik pada Allah sedikit pun pasti masuk surga. Wa man mata yusriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan buat dosa syirik, maka dia masuk neraka. Nah, ini semua enggak diampunin, amalnya hilang, terus apa lagi? Haram masuk surga, enggak akan didapat kalau orang itu tidak syirik. Makanya hak hamba kepada Allah adalah jika dia tidak syirik, Allah tidak akan pernah mengazab dia dalam bentuk yang tadi ini. Nah, demikian. Semoga ada manfaatnya. Saya ulang sedikit, saya simpulkan dikit. Muaz pernah dibonceng Rasulullah menaik keledai. Muaz ditanya, ya Muaz, atadri ma haqqullahu alal ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Ya Muaz, apakah kau tahu apa hak Allah kepada hambanya dan apakah hak hamba terhadap Allah? Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata Muaz. Rasulullah menjawab sendiri, sesungguhnya hak Allah terhadap hambanya adalah hamba itu beribadah pada Allah, menyembah Allah dan tidak syirik kepadanya. Sedangkan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak syirik kepadanya. Demikian. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.